إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan yang paling pantas kita ucapkan, yang dengannya kita basahi, yang dengannya kita gerakkan lisan dan bibir kita, selain daripada memanjatkan puji dan puja syukur kepada Allahu Rabbul Alamin atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sekalian. Nikmat yang tidak pernah untuk bisa kita menghitung jumlahnya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seseorang diharuskan untuk senantiasa mensyukurinya. Dan dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mengaplikasikan nikmat tersebut, mempergunakan nikmat tersebut dalam rangka mengerjakan ketaatan kepadanya, baik ketaatan dalam bentuk menjalankan perintahnya ataupun ketaatan dalam bentuk menjauhi larangan-larangannya. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak, khususnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di subuh menjelang pagi ini, di mana Allah mengumpulkan banyak nikmatnya untuk kita sekalian, nikmat keislaman, nikmat keimanan, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, waktu luang, serta nikmat diberikannya kita taufik dan kemudahan untuk bisa beramal saleh, di antaranya untuk bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-58 dari pembahasan kitab ini. Dan di pertemuan kali ini kita akan menyebutkan apa yang
dinukil apa yang ditulis oleh penulis rahimahullahu taala dari bab yang ke-153, babun ma jaa fit tamaduh. Babun ma jaa fi at-tamaduh. Bab apa-apa yang datang berkaitan tentang pujian. Ya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan tentang pujian, dan terdapat padanya beberapa hadis, Taib. Kita bacakan hadis yang ke-333. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammadun, mengabarkan kepada kami Muhammad. Qala, dia berkata haddatsana Adam, mengabarkan kepadanya Adam. Qala haddatsana Syu'bah, mengabarkan kepadanya Syu'bah. An Khalid, dari Khalid. An Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. An abihi, dari ayahnya. Anna rajulan dzukira inda Nabi sallallahu fa'athna alaihi rajulun khaira. Bahwasanya seorang disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia menyebutkan atau memuji kebaikan orang tersebut. Jadi seseorang pernah memuji seseorang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pujian yang menyebutkan kebaikan atau keutamaan orang tersebut. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, waihak, celaka engkau. Waihak, celaka engkau. Qata'ta 'unuka sahibik, engkau telah memenggal leher saudaramu. Wa yaqulu miraran, in kana ahadukum madihan la mahala falyaqul ahsibu kadza wa kadza. In kana yara annahu kadzalik fahasibuhu Allahu wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Jika seorang di antara kalian hendak memuji orang lain, maka ucapkanlah, orang ini saya kira seperti ini. Orang ini kemungkinan seperti itu. Jika memang dia menganggap orang itu seperti itu adanya. Misalnya saya melihat orang ini baik. Saya melihat orang ini jujur. Saya melihat orang ini kuat beribadah. Nah, tidak langsung mengatakan orang ini ahli ibadah. Orang ini jujur. Orang ini begini dan begitu. Apalagi khususnya di hadapannya. Karena apa? Karena hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyebabkan engkau memenggal leher saudaramu. Nah, apa maksud daripada memenggal leher saudaramu? Nanti kita akan sebutkan dari apa yang disebutkan oleh pensyarah Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Baik. Lalu kata Nabi SAW, wa hasibuhullah wa la yuzakki Allahi ahada. Dan menghitung amalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan janganlah seseorang mensucikan seseorang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah itu mensucikan dirinya atau mensucikan orang lain. Ya, wala tuzakku anfusakum. Ya. Nah, jangan kalian mensucikan diri-diri kalian, ya. Mengangkat diri-diri kalian. Nah, huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya. Nah, hadis sahih dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah yang pertama, bahwasanya tahrimul madhi fil wajh li'annahu madinnahu al-i'tirari bin nafsi wal wuqu'i fil ujub. Iya. Haramnya memuji seseorang di hadapannya secara langsung. Iya. Nah, terkadang ini dianggap sepele oleh sebagian kita, ya. Nah, kita menganggap sepele dari perihal ini, yaitu memuji seseorang di hadapannya. Oh, ya, engkau memang baik, ya, engkau memang seperti ini, engkau memang seperti itu, ya. Nah, engkau itu yang paling tampan misalnya, engkau itu yang paling cantik misalnya, yang paling baik, yang paling dermawan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa? Apa alasannya? Kenapa hal tersebut dilarang? Karena hal itu, pujian yang dilontarkan kepada seorang di hadapannya, itu bisa membuat dirinya, ya, terperdaya, ya, dirinya terangkat, dirinya merasa wow, ya, istilah kita. Nah, sehingga apa? Setelah dia mengangkat dirinya, merasa dirinya telah memiliki dari apa yang dipuji tersebut, wal wuqu' fil ujub, dia bisa membawa, ya, kepada ujub, bangga diri. Wah, memang iya, saya, ya. Nah, kita tahu bahwasanya ujub ini adalah perkara yang diharamkan. Ujub adalah perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang. Dan di antara hal yang bisa mengantarkan kepada ujub adalah pujian. Dan segala sesuatu yang menjadi wasilah yang mengantarkan kepada yang haram, maka dia juga haram. Segala sesuatu yang mengantarkan atau yang menjadi wasilah, ya, seseorang terjatuh dari melakukan perkara yang haram, maka wasilah itu juga haram. Ya. Nah, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita akan keharamannya, haramnya memuji seseorang di hadapannya, karena hal tersebut bisa membuat dirinya bangga diri, dirinya ujub. Iya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, hal itu seperti engkau, ya, telah memenggal leher saudaramu, membinasakannya. Iya. Membinasakannya. Iya. Nah, yang membuat dia bisa menjadi seorang yang ujub, menjadi seorang yang bangga diri, menjadi seorang yang sombong. Iya. Tayyib. Lalu pelajaran yang lain, ya, adalah tauqilu wa ihalatul hali mamduhi ila Allah Ta'ala fa innahu hasibu wa huwa a'lamu bihalihi. Iya. Hendaknya seorang yang memuji
ya, ataupun mengetahui adanya kebaikan pada orang lain, ya, itu memasrahkan sepenuhnya keadaan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengetahui fulan baik, fulana baik. Ya. Akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya itu diserahkan kepada Allah. Ya. Jangan kita yang ya telah mutlak memberikan vonis bahwa ini orang, wah sudah baik ini orang, tidak mungkin buruk misalnya. Ya. Nah, jangan seseorang mensucikan dirinya ataupun orang lain. Ya, apalagi sampai memutuskan, wah ini fulan ya pasti menjadi penghuni surga, fulanan pasti menjadi penghuni surga atau penduduk neraka. Ya. Jangan dia pastikan. Ya. Nah, maka hendaknya dia mengatakan ya, sekiranya seperti ini, sekiranya seperti itu, atau kemungkinan seperti ini, ya, diharapkan seperti ini dan seperti itu, dia adalah orang yang baik. Ya. Nah, atau saya melihatnya, wallahu a'lam, saya melihatnya, dia adalah orang yang baik insya Allah. Nah, semoga dia termasuk orang yang dirahmati oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Itu bentuk doa ya. Bukan mensucikan, bukan memvonis. Iya. Nah, karena apa? Karena Allah lah yang mengetahui amalan dari orang tersebut. Dan dialah yang paling mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang kebenaran ya, seseorang itu. Apakah dia benar-benar orang yang baik, dia orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui. Iya. Baik. Pelajaran yang ketiga, yang bagi ayyakunul madhu ala sabili husni dhanni bih. Ya. Wala yakunu ala sabilil jazmi wal qat'i lianna Allah wahdal alimu bi sarairin nas. Ya. Maka pujian itu hendaknya datang sebagai bentuk sangkaan baik kepada saudaranya. Iya. Atas orang yang dipuji. Iya. Namun dia tidak memastikan sebenarnya yang tadi kita sebutkan. Tidak dia pastikan, oh dia pasti seperti ini, tidak. Tapi dia menyangka seperti itu. Iya. Saya mengira dia adalah orang yang baik insya Allah. Saya melihat, ya. Nah, insya Allah kemungkinan dia adalah orang yang baik. Iya. Nah, akan tapi kepastiannya maka disandarkan kepada Allah. Karena ya, li'anna Allah wahdahul alimu bisarairin nas. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling mengetahui rahasia-rahasia manusia. Iya. Karena terkadang seseorang bisa saja bersandiwara. Nah, di hadapan orang dia baik, tapi di belakangnya mungkin dia adalah seorang yang buruk. Nah, terkadang seseorang di depan kita suka memuji kita. Bahkan diangkat kita setinggi-tingginya. Dipuji, terus dipuji. Tapi di belakang kita, dia senantiasa menghinakan kita, menjelek-jelekkan kita. Bisa jadi kan seperti itu. Olehnya itu untuk masalah kepastiannya, seorang itu baik, memiliki keutamaan, memiliki kebaikan, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Lalu pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah ya, hendaknya seseorang menahan diri dari memuji seseorang yang lainnya, khususnya apabila dia berada di hadapannya. Iya. Nah, karena semua yang tadi kita sebutkan, karena pujian itu
bisa membuat seseorang yang dipuji bangga, ujub, sombong. Iya. Nah, dan itu adalah hal yang membinasakannya. Iya. Nah, sehingga menahan diri untuk memuji seseorang, iya, di hadapannya itu bentuk penjagaan terhadap saudara kita. Iya. Nah, tayyib. Demikian pula kita harus memahami bahwasanya tatkala seseorang diberikan keutamaan berupa mungkin dia memiliki akhlak yang baik, ya. Mungkin dia adalah orang yang suka dia adalah orang yang dermawan, suka membantu, ya. Ataupun dia memiliki kebaikan-kebaikan yang kita lihat kebaikan itu, ya. Maka yang lebih layak, yang lebih pantas kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan keutamaan dari Allah lah. Karena dengan taufik, karena dengan kemudahan dari Allah lah Subhanahu wa taala, seseorang bisa mengerjakan kebaikan. Iya. Nah. Dan ini menutup pintu-pintu ujub. Iya. Membentengi diri ataupun orang lain dari sifat ujub, bangga diri, sombong. Iya. Dan tidak ada kesudahan yang baik bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub, bangga atas dirinya. Iya. Lihat Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Manusia yang bangga akan dirinya, bangga akan kekuasaan dan kekuatannya. Lihat Qarun, manusia yang sombong, manusia yang bangga atas harta kekayaan yang dia miliki. Yang tidaklah jabatan, tidaklah kekayaan dan apa saja yang kita punya kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga apa? Kesombongan, ujub, bangga atas diri membinasakan Fir'aun, membinasakan Qarun dan orang-orang yang semisal dengannya. Apa kesudahannya? Tidak lain dan tidak bukan kehinaan. Ya, di dunia sebelum di akhirat, waliyadu billah. Iya. Nah, pelajaran yang lainnya, ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa rahimani wa rahmakumullah. Kalau ternyata seseorang mendapati pujian dari orang lain, ya, yang dia mengetahui bahwa pujian itu tidak layak ataupun tidak pantas diberikan padanya, maka dia harus tahu akan dirinya, dia harus sadar akan kadar dirinya. Iya. Bahwa sejatinya dia tidak bisa berbuat seperti itu atau mendapatkan kebaikan seperti itu kecuali karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ini poin yang pertama terkait hal itu. Iya. Dia tidak bisa melakukan kebaikan dari apa yang dipuji orang lain atas dirinya kecuali karena kemudahan dari Allah. Iya. Yang kedua adalah bahwasanya sangkaan manusia tersebut, ya, sangkaan manusia tersebut itu, ya, tidaklah sepenuhnya benar atau bahkan bisa jadi sepenuhnya salah. Ya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwasanya kita ini tidak seperti itu. Kita ini tidak seperti itu. Kita sadar bahwa kita ini banyak melakukan kesalahan. Nah, banyak melakukan dosa. Kita adalah manusia yang hina. Kalaulah bukan karena keutamaan
taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bakalan bisa untuk berbuat kebaikan. Iya. Sehingga hal itu bisa membuat dirinya tidak terpengaruh dengan pujian orang. Iya, yang bisa membuat dia bangga, bisa membuat dia sombong, ujub. Iya. Nah. Baik. Lalu kemudian pelajaran yang lain, ya. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran berupa adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adab yang mulia, adab yang agung. Dari apa? Dari sarana-sarana yang bisa membentengi hati. Iya. Yang bisa membentengi hati dari penyakit-penyakit yang bisa membuat hati kita ini sakit. Iya. Nah, di antara penyakit terbesar, ya, dari penyakit hati adalah ujub, sombong, bangga diri. Iya. Nah. Iya. Fa innal qulub dhaifah wa syubba khattafah. Karena hati kita ini lemah. Iya. Sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Iya. Datangnya pujian membuat seseorang bisa ujub, bisa bangga, bisa sombong. Iya. Dan ini penyakit dari penyakit-penyakit hati. Iya. Dan kalau seseorang sudah senang dipuji, sudah terbiasa dia dipuji, ya, maka itu bisa membawa kepada penyakit hati yang lainnya. Apa itu? Riya. Sum'ah. Ya. Terbiasa dia dipuji. Supaya mendapat pujian, karena sudah senang dengan pujian, ya selalu beramal pada saat ingin dipuji. Akhirnya dia beramal, selalu dipublikasikan amalannya. Ya. Supaya dapat pujian. Ya. Alhamdulillah sudah berinfak di salah satu masjid sekian. Alhamdulillah. Ya. Datang pujian, wih Masya Allah, akhi, barakallahu fiik, semoga diberkahi hartanya. Ya, alhamdulillah, makasih doanya. Ya. Nah, senang nih dipuji, sudah senang dia dipuji. Akhirnya selalu mau ingin mempublikasikan amalannya. Iya. Dia pun terjatuh kepada penyakit yang berbahaya. Yang kita katakan lebih berbahaya daripada virus corona. Ataupun virus-virus yang lainnya. Apa itu? Penyakit riya. Syirik kecil. Dosa dari dosa yang besar. Syirik. Walaupun kecil, tapi dia adalah dosa-dosa besar. Dosa dari dosa yang paling besar. Melakukan kesyirikan. Ayat. Yang amalan sebesar apapun, itu bisa tidak bernilai. Yang mendasarinya adalah karena tadi penyakit ujub, bangga diri. Ya. Sehingga dia pun senang untuk dipuji, senang untuk mendapatkan pujian. Maka tidaklah dia beramal waliyadzubillah kecuali dia mengharapkan pujian. Iya. Nah, karena sudah terbiasa dipuji. Iya. Baik. Lalu pelajaran yang lain, setelah mengetahui bahwasanya pujian ini adalah hal yang membinasakan, hal yang berbahaya, maka hendaknya seorang muslim menahan diri dari memuji saudaranya, khususnya di hadapannya. Ya, tadi ini juga sudah kita sebutkan, tapi kita tambahkan. Kenapa? Karena seorang itu dia harus mencintai saudaranya dari apa yang dia cintai untuk dirinya. Iya.
Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iya. Nah, ya kita senang apabila kita dihalangi dari keburukan. Iya. Kita senang apabila ada saudara kita yang mengingatkan kita dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan, di antaranya ujub. Maka orang lain pun seperti itu. Iya. Kita sadar bahwa pujian ini membinasakan dia, membahayakan dia, jangan dipuji di hadapannya. Iya. Nah, jangan menjadi sarana dia bisa ujub, bangga karena pujian kita. Iya. Nah, tahan diri kita, tahan. Iya. Taib. Baik. Pelajaran yang lainnya, bahwasanya amalan hati ini adalah amalan-amalan yang perlu untuk dijaga, perlu untuk diperhatikan. Iya. Demikian pula perlu seseorang untuk membentengi dirinya atau memutus jalan-jalan yang bisa membuat hatinya itu sakit. Iya. Karena hati ini adalah penggerak utama anggota tubuh manusia. Li'annahu idza fasadal qalbuh fasadat hayatuhu wa akhiratuhu. Karena seseorang kalau hatinya rusak, ya, hatinya rusak, maka bisa merusak kehidupannya. Bisa merusak kehidupannya, amalannya. Dan seseorang apabila rusak amalannya, maka dia rusak akhiratnya. Tidak ada yang dia dapatkan di negeri akhirat kecuali kerugian. Nah, karena itu tadi, karena amalan-amalan ya, yang dikotori dengan penyakit-penyakit hati. Ujub mengantarkan kepada riya, sum'ah. Nah, hati ini perkara yang penting untuk dijaga. Dijaga keikhlasan. Nah, seseorang mungkin yang tadinya dia beramal ikhlas karena Allah, membantu fulan, meringankan musibah dari saudaranya, ataupun menyumbang di masjid, ataupun amal-amalan yang lain. Tapi sering kali datang pujian di hadapannya, sering kali datang sanjungan di hadapannya oleh orang-orang yang dia berikan kebaikan tersebut. Akhirnya apa? Hatinya diserang oleh penyakit ujub, bangga. Sebenarnya yang tadi kita sebutkan. Dia pun terbiasa dengan pujian itu, akhirnya dia selalu mengharapkan pujian. Ya, tidak lengkap ya, dari kebaikan yang dia lakukan kecuali dia harus mendengar pujian manusia. Sehingga suatu waktu dia berbuat baik dan dia tidak mendapatkan pujian, maka ada sesuatu yang kurang. Dia merasa ada sesuatu yang kurang, hilang. Karena tadi sudah terbiasa dengan pujian. Akhirnya motivasinya untuk beramal, untuk mendapat pujian, waliyadzubillah. Ini ria. Ini perkara yang ditakutkan. Nah, karena sekali lagi kita katakan, hati ini kalau sakit, rusak, bisa merusak kehidupan seseorang, bisa merusak amalan seseorang, dan merusak akhiratnya. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadits yang pertama di dalam bab ini. Baik. Selanjutnya hadits yang kedua. Ya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah
qala haddatsana Ismail, mengabarkan kepada kami Ismail ibnu Zakaria. Dia berkata haddatsani Buraidah ibnu Abdullah, mengabarkan kepadaku Buraidah ibnu Abdullah an Abi Burda, dari Abi Burda, an Abi Musa, dari Abi Musa qala. Dia berkata, sami'a Nabi SAW rajulan yuthni ala ar-rajulin wa yutrihi. Iya. Nah, dia berkata bahwasanya dia pernah mendengar Nabi SAW, Nabi SAW pernah mendengar, ya, seseorang memuji orang lain dan pujiannya ini begitu berlebih-lebihan. Iya, begitu berlebih-lebihan. Faqala Nabi SAW, akhlaqtum aw qata'tum dhahr rajul. Ya. Sungguh kalian telah membinasakannya. Atau dia berkata, sungguh kalian telah memenggal lehernya. Iya. Baik. Ini bahayanya pujian. Ya. Nah. Iya. Jadi ini bentuk majas ya. Ya. Qata'tu dhahra rajul, kalian telah memotong leher laki-laki tersebut dengan pujian itu. Ini istilah majas. Iya. Nah. Seperti yang tadi, hadis pertama, kalian telah memenggal lehernya. Artinya, ya, kalian telah membinasakannya dengan pujian tersebut. Iya. Semua orang yang dipenggal lehernya dia akan binasa, demikian pula orang yang diberikan pujian berlebih-lebihan di hadapannya dia akan binasa. Binasa karena apa? Membuat dia sombong, membuat dia ujub, membuat dia ria, sehingga amalan yang tadi dia kerjakan harusnya ikhlas, ya, dicemari dengan kotoran-kotoran ujub. Ya, terjangkit virus-virus ujub ya dari amalannya, sehingga sia-sialah amalannya, sehingga binasalah dia, waliyadu billah. Iya, makanya kita dilarang berlebihan di dalam memuji, khususnya di hadapan ya orang yang ingin dipuji tersebut. Baik. Selanjutnya hadis yang ketiga ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qala haddatsana Qabisah, mengabarkan kepadanya Qabisah qala haddatsana Sufyan. Haddatsana Sufyan, dari Sufyan an Imran ibnu Muslim, dari Imran ibnu Muslim an Ibrahim At-Taimi, ya, dari Ibrahim At-Taimi an abihi, dari ayahnya qala. Dia berkata, kunna julusan 'inda Umar. Dahulu kami pernah duduk-duduk bersama Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Fa'athna rajulun ala rajulin fi wajhi. Maka ada seorang yang memuji seseorang di hadapannya. Ya, faqala, maka Umar berkata, aqartar rajul. Aqarakallah. Ya. Aqartar rajul, aqarakallah. Iya. Nah. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala an. Maka apa kata Umar? Engkau telah memotong kepala saudaramu. Iya. Dan semoga Allah memotongmu. Iya. Naam. Iya. Seperti perkataan Nabi SAW. Engkau telah memenggal leher saudaramu. Iya. Naam. Kalian telah memenggal lehernya dengan pujian itu. Seperti itu pula yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Nah, dari hadis ini terdapat pelajaran, selain dari pelajaran-pelajaran dari hadis yang sebelumnya, tambahan ya, bahwasanya para ulama menyebutkan dari hadis ini ya, bolehnya seseorang ya mendoakan keburukan ya atas orang-orang yang berbuat buruk. Iya. Untuk apa? Sebagai celaan terhadap perbuatannya dan sebagai perhatian untuk dia tidak melakukan kembali perbuatan tersebut. Ya, sebagai pelajaran. Iya. Seperti Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat orang yang memuji seseorang di hadapannya berlebih-lebihan, maka kata Umar, engkau telah memenggal lehernya, semoga Allah juga memenggal lehermu. Engkau telah membinasakannya, semoga Allah membinasakanmu, karena menjadi sebab kebinasaan orang lain. Iya. Nah, ini diantara hal yang menunjukkan bahwasanya buruknya menjadi sarana keburukan. Iya. Nah, ya, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya,
catus keburukan. Iya. Nah, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menjadi contoh teladan dari perbuatan baik. Iya. Karena kenapa? Seseorang tidak akan bisa ujub, ya, seseorang tidak akan jatuh terhadap ujub, sombong, kecuali ada orang yang memujinya berlebih-lebihan. Iya. Nah, sehingga dengan pujiannya dia binasa. Maka orang yang membuat dia binasa didoakan oleh Umar juga binasa. Iya. Nah, karena siapa yang menunjukkan kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang menunjukkan keburukan dia akan mendapatkan keburukan. Iya. Baik. Baik. Ataupun maksud yang lain, doa atau ucapan Umar ini adalah ucapan yang tadi kita sebutkan agar orang itu sadar bahwa dia telah membinasakan saudaranya, sehingga dia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengulang kembali dari pujiannya terhadap orang lain yang membuat orang lain bisa ujub. Wallahu taala alam. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-336, ya. Masih daripada riwayat yang disandarkan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Yaqulu al-madhu dzabhu. Ya. Bahwasanya Umar berkata pujian itu adalah penyembelihan. Iya. Pujian itu adalah penyembelihan. Ya, semua yang telah datang dari hadis yang tadi kita bacakan. Ya. Itu kata majas yang dipakai untuk menunjukkan akan buruknya hal tersebut. Ya. Karena pujian bisa membinasakan seseorang. Ya. Maka dia dilarang, dia diharamkan. Ya. Hendaknya kita betul-betul bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat kita. Jangan kita menjadi wasilah seseorang terjatuh dalam kebinasaan. Ya, demikian pula tatkala kita mendapat pujian, maka jangan kita kemudian ujub, jangan kita bangga. Ya. Karena kita tahu kadar diri kita. Keadaan yang sesungguhnya kita itu kita tahu. Ya, itu satu. Yang kedua, semua yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, tidaklah kita memiliki keutamaan, tidaklah kita bisa berbuat kebaikan kecuali karena kemudahan dari Allah. Ya, maka tidak ada pujian kecuali dia diaturkan, ya, diberikan kepada Allahu Rabbul Alamin. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan insyaallah. Berkaitan tentang pujian ini masih ada bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, hadis-hadis yang berkaitan tentangnya. Maka bagian yang kedua insyaallah ta'ala kita akan sebutkan dan bacakan di pertemuan yang berikutnya, besok insyaallah ta'ala di jam dan di waktu yang sama, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan kemudahan. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk antum sekalian dan untuk kami tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita sekalian mengisi hari-hari, waktu-waktu yang kita lalui, khususnya di bulan Rajab, di salah satu bulan yang dimuliakan ini, dengan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas ketaatan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar, balasan yang lebih baik di sisinya, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang diberikan keutamaan berupa ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan khususnya kita memohon kepada Allah ampunan serta rahmatnya tatkala kita kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.